seseorang hanya mampu melihat benda terjauh dengan jelas pada jarak 2,5 meter di depan mata. Kuat lensa kacamata yang diperlukan agar dapat melihat benda dengan jelas pada jarak jauh tak terhingga adalah pilihannya A, B, C, D, E. Di soal ini ya, seseorang hanya mampu melihat benda terjauh dengan jelas pada jarak 2,5 meter. Ini artinya apa? Titik jauh mata. Nah, berarti seseorang ini apa? Mengalami miopi ini ya, rabun jauh ya. Agar dapat melihat benda dengan jelas pada jauh tak terhingga, maka seseorang tadi perlu memakai kacamata berlensa cekung. Kalau lensa cekung berarti kekuatan lensanya nanti apa? Bertanda negatif. Berarti pilihannya kalau nggak A ya B. Nah, fungsi kacamata tadi apa? Untuk membentuk bayangan di titik jauh mata atau puntum remontum ya. Nanti kalau kita kerjakan seperti ini. Nah, ini ya. Jadi jarak benda itu S berarti tak terhingga. S bayangannya ini min. Titik jauh mata ini ya. Kenapa min? Karena bayangannya terletak di depan lensa. Jadi negatif sini apa? 2,5 meter ya. Kuat lensa rumusnya seperti ini. P sama dengan 1/F. Kuat lensa ini satuannya dioptri. F ini fokus. Fokus ini harus meter kalau dioptri ini ya. P-nya dioptri, F-nya harus meter. Nah, ini karena sudah meter ya sudah ini ya. Rumusnya 1/S ditambah 1/S aksen. Mudah. Berarti P sama dengan ini 1 tak terhingga ditambah ini apa? Min apa? 2,5 ya. Nah, berarti P sama dengan ini 0 min 1/2,5 atau 5/2. Kalau dibalik berarti apa? Min 2/5 dioptri. Ya, ini jawabannya. Karena jawabannya desimal ya kita buat desimal ya dia. Berarti ini sama dengan min 0,4 dioptri ya. Ini jawabannya ya. Oke, ini ya. Jawabannya adalah yang ini yang B ya. Oke. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Nomor 2. Pada saat membaca, jarak terdekat yang dapat dilihat seorang kakek rabun dekat adalah 40 cm. Tentukan kekuatan lensa kacamata yang diperlukan. Pilihannya A, B, C, D, E ya. Berarti kakek ini hipermetropi ya. Jadi memerlukan kacamata cembung nanti ya. Nah, kacamata cembung tadi membentuk bayangan di titik dekat mata atau puntum proximum ya. Kalau ditulis seperti ini penyelesaiannya ya. Nah, berarti bayangannya sama dengan negatif puntum proximum atau titik dekat mata ya. Kenapa orang negatif? Karena bayangannya di depan lensa. Jadi min 40 cm ya. Ini kita buat ke meter. Min 0,4 meter. Nah, tolek dibuat pecahan ya min 2/5 meter. Oke. Sekarang jarak benda ya. Jarak bendanya di sini nggak diketahui, berarti dianggap 25 seperti mata normal. Nah, sama dengan 25 cm ya. Ini dibuat meter ya. Dibuat meter 0,25 berarti 1/4 meter. Terus kekuatan lensa rumusnya apa ini ya? Jadi P sama dengan F ya. P ini kekuatan lensa satuannya dioptri, F-nya satuannya harus meter. Sedangkan rumusnya ini 1/S ditambah per S aksen ya. Udah kita masukkan aja ini ya. Jadi P sama dengan 1 dibagi 1/4. Ya, 1 dibagi 1/4 ditambah ini negatif. Negatif berapa? 2/5. Nah, ya. Saya sambungkan di sini aja ya. Di sini ya. Ini 4. 4 dikurangi ya.
ini dibalik 5/2. 5/2 berarti 2,5 ini ya. 2,5. 2,5. Terus ini sama dengan 1,5 dioptri ya. Ya, ini jawabannya ini ya. Jawabannya ini 1,5 dioptri. Oke ya. Nah, kita lihat ini ya. Nanti positif ya. 1,5 berarti jawaban yang C ya. Oke, kita lanjut lagi. Baik, soal nomor 3. Seorang tua biasanya memakai kacamata positif 3 untuk membaca dengan jarak dari mata ke bahan bacaan sejauh 25 cm. Pada suatu hari karena terlupa tidak membawa kacamata, maka orang tua ini meminjam kacamata temannya. Dan untuk membaca dengan jelas dia harus menempatkan bahan bacaannya sejauh 40 cm dari matanya. Kacamata yang dipinjam ini mempunyai kekuatan berapa ya? Pilihannya A, B, C, D, E ya. Dari soal ini bisa kita simpulkan berarti ada 2 keadaan ini ya. Nah, berarti ada 2 keadaan ya. Ini kita cari ini ya. Keadaan yang pertama itu maksudnya biasa, waktu biasa. Keadaan 2 ini waktu lupa. Ya. Tapi orangnya tetap ya. Orangnya tetap ya. Baik biasa atau tetap itu berarti yang tetap apanya? Yang tetap ini adalah titik dekat mata meskipun keadaannya berbeda. Nah, ya, kita cari titik dekat matanya ya atau PP puntum proximumnya ya. Jadi keadaan 1. Keadaan 1 dia diketahui P-nya sama dengan 3. Sedangkan S-nya adalah 25. Kita jadikan ini meter, berarti 1/4 meter. Terus rumusnya yang ini P sama dengan 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen ya. Nanti P-nya diisi 3. S-nya ini 1/4, 1 dibagi 1/4. Nah, ditambah 1/S aksen ya. Dari sini kita cari S aksennya ya. 1/S aksen sama dengan 3 dikurangi 4. Berarti ini sama dengan berapa? Sama dengan -1 ya. Maka kali silang nih ya. Jadi S aksen sama dengan ya tetap -1. Ini satuannya meter ya. Nah, ini keadaan biasa, keadaan lupa, tapi ininya tetap. Ini sama dengan PP ini ya. Puntum proximumnya tetap karena orangnya adalah tetap. Kita beralih keadaan 2 ya atau keadaan lupa ya. Nah, keadaan lupa dia S-nya dia akan membaca 40 cm. 40 cm. Kita jadikan meter ya. 0,4 berarti apa? 2/5 meter. Rumusnya tetap P sama dengan 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Ini yang dicari ini. S-nya 1/2/5. Nah, ditambah yang ininya pakai ini PP-nya karena orangnya tetap titik dekat matanya itu ya. Nah, -1 udah kita ketemu nih ya. Berarti ini balik ya. 2,5 dikurangi 1. Berarti ini sama dengan 1,5 dioptri. Ini ya. Nah, jawaban 2. C jawabannya ya. Oke. Kalau suka silahkan di subscribe dan like ya. Oke, sampai di sini. Sampai ketemu kembali.